kami yang ada di rumah yang masih setia nonton video sekolah minggu, baik itu dari GKPI Setni Uta maupun dari GKPI Parbu Bupea. Nah, hari ini kita mau mengadakan ibadah dengan tema kita hari ini apa Kak? Mendoakan orang benar. Ya, mendoakan orang benar. Tapi sebelumnya kita sapa dulu Kak. Mana tahu yang lagi nonton ini masih ngantuk. Nah, adik-adik yang ada di rumah tetap semangat ya. Apa kabar anak sekolah minggu? Baik, sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya. Lebih semangat lagi ke depannya. Oke, Nah. Kak. Sekarang kita satu dulu Kak. Ya, satu dulu lebih dulu. Musik Bang. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Satu dulu dimulai. Amin, saat teduh selesai. Nah, di awal kita mau nyanyi dulu ya kan Kak? Lagu kita Kasih Bapa. Semua bernyanyi, jangan ada yang ngantuk, keluarkan suaranya dan harus semangat. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa.
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, sekali langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang kekal, kasih-Mu telah memelihara kami hingga saat ini, dan karena kasih-Mu juga Engkau telah memberikan Injil, kabar baik yang menerangi hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mensyukuri kemurahan-Mu yang besar dan hidup dengan rendah hati. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, agar kami diperbaharui dan senantiasa hidup di dalam damai sejahtera, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, di mana semangatnya? Masih semangat kan? Pasti masih semangat. Nah, kita akan kembali lagi bernyanyi, namun sebelumnya kakak mau kalian semua harus bangkit berdiri. Ayo semua bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi, apakah lagunya? Hati-hati gunakan dan juga mata Tuhan melihat. Musik bang, mari kita bernyanyi. Mukanya harus bahagia ya, gak boleh cemberut. Semua berdiri. Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan lehermu. Krek, krek. Hati-hati gunakan lehermu. Krek, krek. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Krek, krek. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Tubuhmu. Hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati krek, krek. Coba. Amin. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Krek, krek. Coba. Amin. Lagu kedua ya adik-adik. Ya, mata Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke adik-adik, kembali lagi bersama Abang di sini ya, untuk menyampaikan ayat hafalan untuk kita semua. Masih tetap semangatkan dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan? Iya, tetap semangat adik-adik ya. Nah,
ayat hafalan yang mau Abang sampaikan kepada kita ya di buku Alkitabnya yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-12 dalam perjanjian baru adik-adik ya. 1 Petrus 3 ayat 12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sekali lagi abang bacakan 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Itulah ayat hafalan untuk kita minggu ini. Tetap semangat ya adik-adik ya dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita tentang ayat hafalan ya. Nah sekarang abang akan dan kakak Sarah akan menyampaikan hasil daripada tugasnya minggu lalu. Masih ingat? Tugas apa itu kak? Tugas yang untuk kelas kecil bang. Iya. Tugas mewarnai. Iya, mewarnai. Nah, di sini kakak dan abang akan menyampaikan hasil-hasil yang terbaik. Semuanya yang terbaik ya. Namun kakak dan abang guru sekolah minggu memilih yang terbaiknya. Oke. Nah, di sini juara 1 akan abang kasih tahu sama kalian. Mau tahu siapa? Mau tahu? Iya, ya. Nah, juara 1 ternyata adalah namanya. Mari kita baca satu-satu Kak ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Arneta Kalista Simamora. Dan inilah hasilnya. Selamat Arneta. Yang Iya. kemudian kita masuk yang juara 2. Siapakah yang dapat juara 2? Kita baca sama-sama bang. 2, 3, ya. John Boy Mendrova. Ya. Iya. Oke, yang ketiga Siapa bang? kita sama mengucapkannya ya. 1, Oke. 2, 3. Gary Huta Soy. Ya, tepuk Oke. tangan. Nah, itulah nama-nama juara yang dari kelas 0 yang belum sekolah sampai dengan Kelas kelas 1 1. SD. Oke. Jadi adik-adik, semua karya kalian itu semuanya baik, bagus, dan kami semua suka. Tapi di antara semuanya ada 3 yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi. Inilah mereka 3 terbaik dari semua karya kalian. Jadi semangat, selamat untuk adik-adik kami yang dapat juara, dan untuk yang belum dapat juara tetap jangan ya. tetap Jangan bersemangat, putus asa jangan ya. putus asa. Iya. Mungkin minggu depan kalian yang akan juara. Jadi jangan pernah malas mengerjakan tugas, tetap menyerahkan tugas sama ke guru sekolah minggu, karena kita nggak tahu kalian juara besok, minggu depan, bulan depan. Nah, adik-adik untuk tugas kelas tengah. Sekarang Kak, tugas kelas tengah. Kakak yang menyebutkan atau Kayaknya kita harus sama-sama Kak membacanya. Oke. Karena aku deg-degan Kak. oke, deg-degan. Kita yang pertama atau yang juara Terakhir. ketiga dulu? Kayaknya juara ketiga dulu ya Kak, biar Oke. lebih semangat Siap-siap mereka yang di mendengar. rumah dengarkan siapa yang juara ketiga. Ayo Oke. dipasang telinganya ya. 1, Juara ketiga jatuh 2. kepada Oliver Tambah. Oke, tepuk tangan. Oke, selamat ya buat Oliver. Tetap semangat itu. Nah, Oke. berikut kita lihat cuplikannya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus.
Nah, sekarang untuk juara kedua, Kak. Oke. Siapa untuk ya juara kedua? Aduh, oke, untuk juara yang kedua, siapa Kak? Juara Satu, kedua adalah dua, Nikita Situmorang. Oke, buat adik-adik kami, tetap semangat itu. Termasuk Nikita juga ya. Ya, berikut cuplikan videonya. 12 murid Yesus Kristus, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus. Sekarang juara yang kita tunggu-tunggu nih, Kak. Juara Juara satu. yang pertama, siapakah? Tereng. Juara pertama jatuh ke badan. Oke, Siapa? 1, 2, 3. Dahlia Tobi. Selamat untuk Dahlia. Berikut cuplikan videonya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Oke, untuk adik-adik kelas tengah, terima kasih ya karena udah mengerjakan tugasnya dengan baik. Kalian luar biasa. Oke, untuk minggu depan harus tetap semangat ya untuk membagikan tugas-tugasnya. Oke adik-adik, yang berikutnya adalah untuk kelas besarnya ya kan Kak. Nah untuk kelas besar kayaknya kita kecewa banget ya Kak. Karena untuk kelas besar masa cuma 2 orang yang ikutan. Padahal murid sekolah minggu kita itu banyak. Masa anak kelas besar itu kalah sama adik-adiknya. Adik-adiknya aja banyak yang mengirimkan tugas. Dan kakak-kakak sekolah minggu sampai bingung milihnya siapa yang lebih baik. Nah kalau untuk kelas besar ini cuma 2 orang. Dan sayang sekali cuma memilih juara 1 dan juara 2 aja nih ya Kak. Tapi semoga untuk kedepannya lebih baik lagi ya adik-adik. Untuk kelas besar harus lebih semangat lagi. Harus mau ikut berlomba. Kita harus memulai dari yang paling kecil lombanya supaya nanti kedepannya adik-adik juga untuk berani tuh ikut lomba maupun di mana nanti lombanya adik-adik berani untuk ikut lomba. Ya kan Kak? Pastinya dong. Nah, sekarang kita masuk untuk mengumumkan siapa pemenangnya Kak. Dari yang mana nih Kak? Juara 2 atau juara 1? juara dua aja. Juara 2 ya Kak. Juara 2 Kakak yang bacakan. Oke. Oke, untuk Kak juara 2, untuk kelas besar yang juara 2, siapa Kak pemenangnya? Untuk kelas besar juara 2 yang bernama Yohana Sitoha. Oke, selamat untuk Yohana Sitoha. Oke, yang berikutnya kita akan mengumumkan juara 1 ini ya Kak. Untuk juara 1 jatuh kepada, pastinya udah tahu kan, karena cuma 2 pemenangnya. Gabriel Tobi. Selamat buat Gabriel. Berikut cuplikan video Gabriel. Tuhan, kaya akan segala sesuatu itu bukan cuma kaya dalam harta, uang, jabatan, kekuasaan, bukan. Tapi kaya dalam kasih, hati, firman Tuhan, dan Tuhan. Kaya akan hati maksudnya penolong, pemaaf, menuruti perintah orang tua, tidak berbohong dan bersyukur. Dan tidak membeda-bedakan teman, karena di mata Tuhan kita semuanya sama. Misalnya ada si kaya dan si miskin. Kita tidak boleh berteman cuma sama si kaya dan sama si miskin. Kita harus berteman dengan dua-duanya karena di mata Tuhan itu kita semuanya sama. Oke, untuk pemenangnya lebih semangat lagi ke depannya, lebih semangat lagi untuk berlomba. Pokoknya adik-adik semua tetap semangat untuk mengerjakan PR-PR dari kakak-kakak sekolah minggunya. Dadah, sampai jumpa. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan dan mempelajari titah Tuhan minggu kita hari ini, yaitu titah yang ke-9 dan maksudnya. Titah ke-9 kita sama-sama ya, 2, 3 ya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Sekali lagi, jangan
engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian titah Tuhan. Mari kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan dihantarkan dengan lagu pujian Bapa yang Kekal. Musik. Kasih yang sempurna telah ku terima bagimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Karena Kau yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku menangkannya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dipersiapkan ya. Kasih yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku setuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Shalom adik-adik, selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, di mana Tuhan masih menyertai kami anak-anak sekolah minggu, dimanapun kami berada, di mana kami boleh beribadah melalui online. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami,
agar setiap ibadah dan firman yang sampai agar kami dapat lakukan di hadapan Tuhan, dan ibadah ini dapat berkenan di hadapan Tuhan, dan setiap firman juga dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang 4. Demikian firman Tuhan. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sedemikian pembacaan firman Tuhan, adik-adik. Firman Tuhan, sebelum kita masuk dalam penjelasan firman Tuhan, mari adik-adik kita melihat tayangan video ini. Budi adalah seorang anak yang terkenal cukup cuek dan penyendiri di kelasnya. Walaupun teman-temannya bermain di dalam ataupun di luar kelas, dia asik dengan dirinya sendiri. Begitu pula ketika ada teman sekelasnya yang sedang mengalami kesulitan, ia masih tetap sibuk dengan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Budi melihat Nathan, teman sekelasnya, sedang memberikan sebungkus makanan kepada seorang gelandangan yang kelaparan di depan sebuah toko makanan. Ia pun bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau memberikan makanan kepada orang itu, padahal ia bukan anak yang kaya? Dan pertanyaan itu pun terus timbul dalam hatinya, dan Budi mulai ingin tahu lebih dalam lagi tentang Nathan. Keesokan harinya, Budi yang ingin tahu tentang Nathan mulai mengamati keseharian Nathan. Ia pun melihat Nathan mengambil sampah yang tercecer di lorong sekolah dan memasukkannya ke tempat sampah. Menolong guru untuk membawa buku yang terlalu berat, menolong anak kecil untuk menyeberang jalan, bahkan ia menghibur teman yang sedang sedih. Budi mulai heran akan sikap Nathan dan kembali bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau melakukan semua hal itu? Suatu ketika, Budi merasa pusing karena tidak mengerti tentang pelajaran yang diberikan guru kepadanya. Hal itu membuatnya tidak beristirahat saat jam istirahat dimulai. Nathan yang dari kejauhan melihat Budi datang dan membantunya agar dapat mengerti tentang pelajaran itu. Budi yang terheran akan sikap Nathan bertanya kepadanya, mengapa kamu mau menolongku dan orang lain? Bahkan mau membersihkan sampah yang tercecer di lorong sekolah kemarin? Dengan senyum Nathan menjawab, aku teringat akan hal ini, bahwa Tuhan Yesus telah berbuat baik kepadaku. Dia mau mengorbankan dirinya disalibkan, agar aku dapat selamat dari dosa. Ia mau mengampuni dosa-dosaku. Jadi, aku mau berbuat baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakan, supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus juga baik kepada mereka. Adik sudah melihat kan tayangan video tadi, di mana ada 2 orang anak yang memiliki 2 karakter yang berbeda. Yang pertama ada Nathan dan ada Budi. Nah, kita boleh belajar dari seorang yang Nathan, di mana seorang yang tetap mempertahankan kebenarannya. Dia melakukan hal yang baik, misalnya dia memberikan makan kepada orang miskin. Dia membantu membersihkan perkarangan sekolah. Dia mau membantu mengerjakan
PR budi. Nah, lalu anak yang kedua ada seorang Budi. Dia adalah seorang anak yang nakal, tidak mau mengerjakan tugas, dan tidak peduli dengan sekelilingnya. Pada suatu hari, tadi Budi melihat Nathan melakukan hal-hal yang baik itu, dan akhirnya Budi mau melakukan hal baik juga seperti apa yang dilakukan oleh Nathan. Nah, adik-adik, dari video yang tadi kalian lihat, apa yang boleh kita kutip adalah seperti tema kita pada minggu hari ini adalah mendoakan orang yang benar. Apa adik-adik? Mendoakan orang yang benar. Ya, kita harus mendoakan orang yang benar seperti Nathan tadi. Dia mau menolong temannya Budi, dia mau menolong membersihkan pekarangan sekolah dan mau memberikan makanan kepada orang miskin. Kita harus mendoakan orang-orang yang seperti itu adik-adik agar bisa mempertahankan yang benar. Nah, dan begitu juga dengan Budi. Kita juga harus bisa melihat sikap Budi, di mana ketika dia melihat seorang Nathan yang melakukan hal yang baik, kita juga harus bisa memperbaiki diri. Kalau kita salah, kita harus perbaiki diri kita menjadi lebih baik. Nah, ada loh lagu sekolah minggu, kalian tahu semuanya. Nah, lagu sekolah minggu yang seperti ini adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Ya adik-adik, maksud dari lagu itu adalah mengajak kita benar-benar hati-hati melakukan hal baik itu dengan tangan, kaki kita, tubuh kita ini harus melakukan hal yang baik untuk memuliakan Tuhan dan mendoakan orang-orang yang benar agar tetap mempertahankan kebenarannya. Nah, kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita bisa menjadi orang-orang yang benar seperti Nathan tadi ya adik-adik, dan mampu juga berubah yang lebih baik seperti Budi ya. Adik-adik, kiranya firman Tuhan ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, terima kasih buat sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh diajak untuk boleh melakukan firman Tuhan, mendoakan orang-orang yang benar dan mampu melakukan firman Tuhan dan menggunakan tubuh kami, baik tangan, kaki, mulut kami untuk memuliakan nama Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk memuliakan Tuhan tengah-tengah kehidupan kami dan mempertahankan apa hal-hal yang baik yang kami punya. Dan begitu juga ya Tuhan, kami mau melanjutkan setiap ibadah ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai ibadah kami ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan bagi Tuhan, berikan yang terbaik. Tetapi sebelum itu kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami
kita tutup ibadah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima Amin. Selamat hari Minggu. Shalom.